yang dirahmati oleh Allah. Kajian pada hari ini, pada hari Senin ini adalah kajian tentang tauhid dengan topik yang lagi viral, yaitu larangan berbuat syirik, yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Bapak Dr. M. Faisal Hamdani, MAG. Alhamdulillah beliau sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita dalam keadaan sehat walafiat. Mohon izin untuk menyapa beliau sejenak. Assalamualaikum, apa kabar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang berjumpa kembali dengan Ustaz. Jazakallah atas waktunya dan insya Allah sharingnya dalam kajian ini. Alhamdulillah, insya Allah beliau akan menyampaikan tausiahnya selama lebih kurang 60 menit sampai jam 6.30. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama sekitar 30 menit. Untuk menyingkatnya waktu, malah kajian ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita simak bersama kajian ini. Kepada guru kita, waktu dan kesempatan kami persilakan. Saya akan saat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita memuji, bersyukur kepada Allah. Ahyana ba'da ma amatana, kita sudah dihidupkan kembali. Sesudah tadi kita ditahan ruhnya, mati kecil dalam kondisi tidur. Dan Allah berkenan memperpanjang umur kita dengan mengembalikan ruh kita, agar kita menjadi hamba yang bersyukur, mentaatinya, dan terus-menerus beribadah kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita bahas hari ini adalah tentang syirik. Ada sekitar 29 ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang syirik. Tetapi yang langsung menyebut bentuk syirik itu cuman ada sekitar 5 ayat ya. Bentuk syiriknya. 29 ayat itu berkaitan dengan hukuman untuk orang syirik, celaan gitu. Syirik itu sebenarnya berasal dari kata syaraka. Syaraka itu kalau dalam muamalat ada istilah syirkah. Syirkah itu kita kongsi, berkongsi. Syaraka itu arti dasarnya sekutu, bersekutu, berkongsi gitu kan. Maka syirik itu secara bahasa sebenarnya lebih kepada arti mensekutukan Allah dengan makhluknya. Nah, bagi yang memahami Allah itu Tuhan yang disembah dan Tuhan yang berkuasa seperti yang dijelaskan di dalam buku Tauhid Profesor Yunar Ilyas, maka syirik itu ya mensekutukan Allah kepada makhluknya dari sisi tiga tersebut. Ya, baik dari sisi ketuhanannya, rububiyahnya, atau kekuasaannya. Ya, kita merasa ada yang lebih kuasa dari Allah. Kita yakin ada yang lebih kuat dari Allah Ta'ala. Kemudian menyembah atau beribadah kepada selainnya, uluhiyahnya tidak kepada Allah. Ya. Rububiyahnya, berdoanya kita kepada selain Allah, ini masuk dalam syirik, termasuk syirik besar juga. Nah, penjelasan ini kalau kita urai dalam ayat Quran, ya misalnya ayat tentang syirik itu membuat tandingan. Nah, Quran menyebut dengan istilah andada, la taj'alu lillahi andada. Jangan kamu jadikan, ya, jangan kamu jadikan bagi Allah itu andada. Andada itu tandingan-tandingan. Nah, ini yang termasuk syirik. Membuat tandingan bagi Allah. Mensetarakan Allah dengan makhluknya. Atau menganggap ada yang makhluk yang serupa kekuatannya sama Allah Subhanahu wa taala.
baik dari segi kekuasaannya, ya, maupun dari sisi-sisi lainnya. Kemudian ayat lain disebut mengatakan Allah punya anak. Qala takhadzallahu walada subhanah. Nah, orang yang mengatakan Allah punya anak, ini juga dimasukkan dalam golongan syirik. Bahkan mereka juga laqad kafara alladziina qalu innallaha salisun salasa, dalam ayat lain. Kafirlah orang yang mengatakan Allah itu trinitas, punya anak, dan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan seterusnya, ya. Kemudian di dalam surah Al-Imran ayat 64, syirik itu, syirik besar yang disebutkan ayatnya langsung adalah menyembah selain Allah. Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Jangan kamu menyembah kepada selain Allah dan jangan mensekutukan dengannya. Jadi menyembah selain Allah. Menyembah selain Allah bisa saja menyembah ulama, ya. Karena dalam ayat ini disebut juga wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan kita tidak boleh mengangkat sebahagian kita menjadi arbab, menjadi Rabb, Tuhan, kan, Rabbul Alamin, menjadi pemelihara, penjaga, pemberi keputusan bagi kehidupan seseorang selain Allah Subhanahu wa taala. Maka menyembah selain Allah atau menjadikan makhluk sebagai Tuhan, arbaban, itu bahagian dari syirik besar yang dijelaskan langsung oleh teks Al-Quran. Kemudian yang berikutnya adalah menganggap ada ilahan akhar. Ya, ada ilah selain Allah, ada yang menjadi tujuan hidup selain Allah, ada yang disembah selain Allah. Ilah ini juga sebenarnya lebih kepada penyembahan, ya, ubudiyahnya. Cuman digunakan kalau tadi bahasa Rabbul Alamin, Rabb, pemelihara, penata, pengatur, pencipta. Kalau ilah ini lebih kepada tujuan dan penyembahan. Jadi ilahan akhar. Jadi kalau tadi arbabam min dunillah, ini ilahan akhar. Tuhan-Tuhan selain Allah. Penggunaannya saja yang berbeda dan maknanya juga berbeda. Nah, inilah yang langsung bentuk-bentuk syirik yang disebutkan Al-Quran dan juga dijelaskan oleh Profesor Yunar Ilyas dalam buku Tauhidnya tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, secara umum syirik ini ada syirik besar, ada syirik yang kecil. Ya. Syirik besar seperti yang sudah kita sebutkan tadi, menjadikan makhluk sebagai sekutu, andadam min dunillah. Kemudian beribadah pada selain Allah, wa'bud rabbaka, sembahlah Allah tapi kita menyembah yang lain, na'udzubillah. Kemudian menyembah selain Allah, termasuk kalau di dalam sejarahnya yang digolongkan orang syirik ini adalah para penyembah berhala. Jadi orang yang menyembah selain Allah itu dalam prakteknya yang dimaksud orang musyrik itu adalah penyembah Tuhan selain Allah, seperti penyembah berhala. Ya. Kemudian penyembah matahari, penyembah bulan, ini dianggap orang musyrik. Penyembah api, ada yang menyembah malaikat, ya. Ada yang menyembah Nabi Isa, mengatakan Isa anak Tuhan. Orang Yahudi mengatakan Ujair anak Tuhan, macam-macam. Ya. Pokoknya kalau dia menyembah selain dari Allah, itu masuk syirik besar. Termasuk mengatakan Allah punya anak, itu yang tadi termasuk syirik besar. Nah, tentu saja syirik besar ini Bapak Ibu, kalau dia tidak bertobat, dia tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sampai mati dia melakukan itu, maka dia tidak diampuni. Karena nanti di akhirat setiap orang dikumpulkan bersama Tuhannya. Dalam hadis Sahih Muslim disebut begitu. Setiap orang akan dikumpulkan menunggu Tuhannya, arbaban, Rabbnya masing-masing. Ya. Orang semua penyembah matahari, mereka akan menunggu matahari. Ketika mereka dilihatkan matahari, mereka langsung mengikuti matahari. Kemudian mereka tercampak ke neraka, karena matahari di situ hanya dalam bentuk khayali, seolah-olah matahari. Kemudian orang yang menyembah Nabi Isa,
atau menyembah selain Allah, ditunjukkan Nabi seolah-olah Nabi Isa, lalu dia masuk neraka. Mereka berkejar. Begitu juga penyembah bulan, akan ditunjukkan kepada mereka bulan, karena mereka anggap itu Tuhan mereka. Nyembah api juga gitu, malaikat juga gitu. Sampai nanti yang tersisa dalam hadis sahih itu, hadis sahih Muslim disebut, yang tersisa orang beriman. Dan kemudian orang beriman mendengar suara, siapa lagi yang kalian tunggu? Orang beriman menjawab, kami menunggu Tuhan kami. Nah, dalam hadis sahih Muslim itu, hadis yang panjang disebut, lalu suara itu mengatakan, innani rabbukum, akulah Tuhan kalian. Nah, ternyata orang beriman waktu itu kaget. Ya. Mereka mengatakan, na'udzubillahi minka, kami berlindung kepada Allah dari mentuhankan engkau, katanya. Lalu Allah katakan, apa yang kalian tahu rupanya tentang Allah, katanya kan. Kemudian muncul di situ asap-asap, bahasa yang agak sulit dicerna, betis-betis. Orang yang cenderung lemah akalnya mengatakan Allah punya betis. Kemudian di situ betis-betis, lalu disingkapkanlah betis. Sebagian ulama menafsirkan, mentakwilkan betis itu maksudnya, Ibnu Abbas mentakwilkan susah lelah. Maksudnya Allah menggambarkan, menampakkan betapa susah lelahnya manusia menyembah Allah setiap hari 5 kali sepanjang hidupnya. Pada saat itu Allah tunjukkan kepada mereka bahwa mereka melakukan itu, dan Allah bukakan rahasianya, singkap rahasianya, barulah orang-orang beriman sujud kepada Allah, mengakui yang bicara itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi setiap itu makanya syirik ini nggak diampuni, ya nggak diampunilah. Setiap orang nanti dikumpulkan bersama yang dia sembah. Ya, bagaimana mau diampuni? Dia nggak percaya sama Allah kan? Dia nyembah yang lain selain Allah, ya bagaimana Allah mau menyelamatkan dirinya? Wong dia sendiri nggak percaya sama Allah, nggak mau mentuhankan Allah. Maka wajar kalau Allah katakan orang syirik itu adalah seperti orang yang jatuh dari langit yang tinggi kan. Innallaha la yaghfiru ayyusyrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni yang lain. Ya kalau udah nyembah yang selain Allah, ya bagaimana Allah mau mengampuninya? Dia nggak percaya Allah Tuhan. Ya namanya orang nggak percaya sama kita, kita sendiri pun begitu kan, Bapak Ibu. Kita berurusan misalnya, urusan dunia saja. Kita berbisnis, tapi orang nggak percaya sama kita. Ya bagaimana kita mau berurusan sama dia? Dia sendiri nggak percaya kan? Akhirnya kita cari mitra lain kan? Karena dia nggak percaya sama kita berurusan. Aku nggak maulah samamu katanya. Aku nggak percaya misalnya. Ya udah, kalau nggak percaya kita pun pasti tersinggung. Ya udah nggak usah lah. Seperti itu. Maka syirik itu tidak bisa diampuni. Tapi kalau sebelum mati dia, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, dia masuk Islam seperti para penyembah berhala kan orang musyrik. Kemudian mereka tobat sebelum mati masuk Islam, itu sebenarnya masih bisa diampuni. Ya, maka kata Profesor Yunar Ilyas, bukan syirik itu semata-mata nggak bisa diampuni. Ya kalau dibawanya syirik sampai mati nggak diampuni. Tapi kalau nggak dibawanya dia tobat, dia masuk Islam, dia mengakui kesan Allah, maka nanti syirik itu masih kemungkinan besar diampuni. Sebagaimana orang kafir musyrik yang nyembah berhala, kemudian mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW, meninggalkan kesyirikan mereka nyembah berhala, dan mereka masuk Islam, dan mereka diampuni. Ya, menjadi muslim yang baik. Dan sebesar-besar dosa dalam Islam adalah syirik. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada syirik. Inna syirka la zulmun azim. Maka syirik itu adalah kejaliman paling agung. Jadi Tuhan membuat bahasa untuk syirik itu adalah dengan ungkapan azim. Ya, padahal azim itu biasanya untuk Tuhan kan. Azim, bukan kabir lagi, tapi azim, yang maha agung. Ya. Di dalam istilah akhlak, ada namanya akhlak hasanah, ada namanya akhlak akhlakul karimah, ada namanya akhlakul azimah. Akhlakul azimah, azim ini termasuk akhlak yang paling terbaik. Kalau akhlak hasanah, orang buat baik, kita buat baik. Orang buat jahat, kita balas setimpal. Itu namanya hasanah. Kalau kita balas lebih, itu namanya jalim, nggak boleh.
ada namanya akhlakul karimah. Ketika orang berbuat jahat kepada kita, kita nggak balas kejahatan itu. Ya, itu namanya akhlakul karimah. Ketika orang buat baik, kita balas dengan kebaikan yang lebih. Misalnya dibantunya kita beli motor, beli mobil, kita bantu beli mobil. Lebih baik pembalasan kita. Ini namanya akhlakul karimah. Ya. Kemudian ada namanya akhlakul azimah. Akhlakul azimah ini ya seperti akhlak Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau punya akhlak yang agung ya Muhammad. Akhlak azimah itu bagaimana? Dilempari orang Yahudi wajah Nabi tiap hari, tiap pagi. Malah dikunjungi Nabi. Waktu sakit dikunjungi, dikasih oleh-oleh, bawa buah-buahan, dihibur gitu. Jadi sudah diludahi, sudah dihina-hina, caci maki, bukan kita balas pakai keburukan, malah kita balas dengan kebaikan. Nah, ini yang disebut azimah. Maka kata azim itu memiliki sifat yang sangat tinggi. Maka dari itu tidak ada dosa yang paling besar dalam Islam ini kecuali dosa syirik. Maka Allah menggunakan untuk dosa syirik itu dengan azim. Inna syirka la zulmun azim. Ini sudah di itu belum? Di unmute. Sesungguhnya syirik itu termasuk dosa yang paling agung, paling besar dari semua dosa. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syirik ini kalau Buya Hamka di dalam bukunya Pelajaran Agama Islam, beliau malah mengatakan syirik-syirik modern ini misalnya seperti orang yang menghormati manusia, terlalu mengagungkan manusia sehingga lupa dengan Allah, ya. Terlalu mengagungkan atasan. Kalau kita terlalu mengagungkan atasan kita, lupa kita sama Allah, ini juga bagian dari pintu. Inilah masuk pintu syirik itu, kata beliau. Bisa juga syirik itu berbentuk mensekutukan Allah dengan tanah air. Ya. Tanah air yang paling hebat, paling bagus, sehingga negara-negara yang dijajah, nggak ada yang layak memerintah di dunia, mengatur alam semesta dunia ini kecuali di negara dia, negara adidaya gitu kan. Itu juga bagian dari syirik kan. Kenapa? Karena seolah-olah dia merasa dirinya Tuhan yang mengatur seluruh dunia kan gitu. Dan dia menjajah negara-negara lain sesuka hatinya. Malah Buya Hamka itu juga syirik modern kata beliau ya. Itu bagian dari syirik modern. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syirik kecil kalau menurut Profesor Yunar Ilyas, syirik kecil itu ya kalau ria itu disepakati bersumpah selain dengan Allah, wa man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak, riwayat Tirmizi. Siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain nama Allah, maka dia telah kafir atau melakukan kesyirikan. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat lapas hadis ini udah hampir masuk syirik besar ini kan, karena udah masuk kafir bahasanya. Cuma beliau menggolongkannya syirik kecil. Memakai jimat untuk nolak bahaya. Jimat ini mungkin dulu pernah saya jelasin. Ini ada dua hadisnya. Ada yang mengharamkan dalam hadis sahih. Beberapa hadis sahih. Ada juga hadis sahih yang menghalalkan. Yang mengharamkan jimat itu man ta'allaqa tamimah faqad asyara. Barang siapa menggantungkan diri kepada jimat. Nah, ini bergantung kepada jimat. Dia syirik. Enggak boleh kita bergantung kepada jimat. Tapi kalau sahabat yang satu waktu dalam hadis sahih disebut, ada seorang sahabat pakai jimat, kemudian Nabi katakan, coba lihat jimatmu itu, kata Nabi. Kemudian dilihat jimatnya, nah ternyata jimatnya itu ada ayat-ayat Allah di situ. Lalu Nabi mengatakan, oh ini enggak syirik, silakan pakai, kata Nabi. Nah makanya nanti di sini ada terjadi perselisihan. Kalau jimat itu berasal dari asma-asma Allah, dari ayat-ayat Al-Quran, maka sebahagian besar ulama membolehkan. Ya, kenapa? Karena itu memang firman Allah kan. Masa firman Allah kita hinakan? Firman dia kan, asma'nya, sifatnya. Nah, tapi kalau bergantung kepada cincin, batu, wah, itu yang buat syirik itu kan. Apalagi cincinnya diisi jin, bergantung sama jin, batunya ada isinya jin dalamnya.
bergantung kepada itu, itu udah pasti ya syirik. Maka jimat itu terbagi dua dia. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menggunakan mantra-mantra. Nah, ini mantra-mantra. Innar raqa ruqyah. Raqa ini ruqyah. Wattamaim. Guna-guna. Wattiwalah. Ya. Jimat, tamaim jimat, wattiwalah guna-guna adalah perbuatan syirik. Nah, ini lebih kepada sihirnya. Kan apa? Sihir. Bersekutu dengan jin. Tapi raqa ruqyah dengan menggunakan asma Allah. Ya seperti ruqyah syar'i kata orang sekarang kan. Tetap boleh. Gitu juga. Itulah dia bedanya kan. Tapi kalau menggunakan ayat Quran, meruqyah orang kerasukan jin, dibolehkan. Walaupun ada ulama juga sedikit yang menyentil. Aduh, terlalu hina. Ayat Allah digunakan ngusir jin katanya. Ngapain pakai ayat Allah? Ayat Allah itu terlalu agung untuk dihadapkan ke jin katanya pula. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya, karena Nabi juga mengajarkan itu kan. Nah, jadi membaca ayat Allah itu untuk meruqyah itu boleh. Sama seperti di atas tadi. Maka jimat itu juga terbagi dua. Ruqyah itu juga terbagi dua. Kalau kita baca mantra-mantra tidak dari asma-asma, tidak dari kalamullah ayat Quran, itu bagian dari kesyirikan. Karena kita menggunakan kekuatan makhluk yang bukan menggunakan kekuatan makhluk yang kita menganggap makhluk itu ya lebih kuat dari Allah. Dalam hati kita makhluk itu menjadi tempat bermohon begitu kan. Letak kesyirikannya di situ. Cuma beliau masukkan ini syirik kecil. Kemudian berikutnya adalah sihir. Nah, sihir ini dosa besar ini kok masuk syirik kecil ya. Sihir ini kan masuk dosa besar. Asyaraka. Tapi beliau golongkan ini termasuk syirik kecil. Barang siapa yang membuat satu simpul kemudian dia meniupnya, maka sungguh ia telah menyihir. Ya, man aqada uqdatan summa nafasa fiha faqad sahar. Ini simpul-simpul sihir seperti yang simpul sihir itu mungkin seperti orang yang ada boneka itu digambar seperti diri kita, kemudian rambut kita diletakkan di situ, kemudian dihubungkan jin, diri kita, rasa kita ke boneka itu, maka kadang dicucuk boneka itu kita merasa sakit, terhubung ke rasa kita gitu kan. Itu apa namanya itu kalau di Indonesia? Kayak teluh gitu ya. Ya, itu juga bagian dari syirik. Karena dia bersekutu dengan setan menyakiti manusia. Ya. Termasuk ilmu perbintangan. Manik tabasa syu'batan minan nujum. Barang siapa mempelajari satu cabang dari ilmu perbintangan. Scorpion apa itu? Orang-orang sekarang itu kan. Capricornus, itu termasuk, kalau menurut beliau itu termasuk syirik kecil. Ya. Kemudian bernajar kepada selain Allah. Maka kata Nabi, orang yang bernajar untuk buat baik kepada Allah tunaikan. Kalau untuk yang buruk nggak usah dilaksanain. Kalau terlanjurnya. Maka bernajar kepada selain Allah itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menyembelih binatang atau mempersembahkan korban bukan kepada Allah. Nah, biasanya orang-orang kafir Quraisy dulu mereka menyembelih onta, kambing dibawa ke berhala gitu kan. Nah, ini kalau di Indonesia ini yang mendekat-dekat ini karena kita tidak punya hubungan tradisi dengan Arab Quraisy, Arab musyrik, kafir musyrik, maka bentuknya beda. Kalau di Indonesia itu seperti sesajian kan. Nah, seperti sesajian. Jadi dibuat buah-buahan, dikasih makan buah-buahan itu dikasih makan untuk jin. Kalau apa itu pekong-pekong gitu kan. Itu dalam Islam termasuk syirik ya. Makanya kemarin ketika ada yang gunung meletus atau banjir itu, ada yang melihat sesajian di pinggir jalan raya itu di situ, maka dia tendang sesajian itu kan. Lalu dipermasalahkan karena tidak menghargai keyakinan orang lain.
Ya, sebenarnya kalau di depan umum, tapi menurut saya kalau depan umum pula nggak boleh lah. Tapi kalau disembunyikan untuk keyakinan dia sendiri, nggak ada masalah kan gitu. Tapi aturan negara kita kan mungkin berbeda dengan aturan Islam. Sehingga terjadi ada kadang-kadang sedikit kontra antara aturan agama dengan aturan Islam. Kalau aturan Islam nggak apa-apa ditendang itu kan. Itu kan sesajian itu kan untuk makhluk gaib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya penjelasan ini kalau saya jelaskan sebenarnya panjang. Bagi orang yang tidak tahu ilmunya bisa juga jadi fitnah. Satu waktu Umar bin Khattab itu, Sungai Nil itu, masa Umar bin Khattab Sungai Nil kering airnya. Lalu gubernurnya waktu itu bertanya kepada Umar bin Khattab, ya, hai Umar, bagaimana kalau kita potong kepala kambing atau kepala unta, binatang, kita serahkan, kita sajikan sesajian, kita sajikan ke ke laut ini, sungai ini, kan gitu. Karena tradisi orang-orang jahiliyah dulu begitu. Ya kan? Umar bin Khattab marah. Oh jangan, kata Umar. Lalu, jadi bagaimana solusinya kalau nggak begitu? Biasanya dari dulu tradisi nenek moyang orang ini, kalau sudah Sungai Nil itu kering, dikasih sesajian baru ngalir katanya kan. Nah, lalu Umar bin Khattab mengirim secetik surat. Dia tulis, hai air, jika engkau mengalir karena keinginan dirimu, maka jangan engkau mengalir selamanya. Tapi jika engkau mengalir karena perintah Allah, aku adalah khalifah Allah di muka bumi, aku mohon kepadamu mengalirlah kau karena Allah. Jadi dia perintah sungai itu. Nah, dikasih surat itu, kertas lembar, nah ini bawa, lemparkan ke Sungai Nil itu. Dibawa oleh sahabat. Setelah dibawa, maka dilemparkanlah secercik kertas itu. Ya, maka besok pagi subuh sungai itu sudah penuh dengan air. Nah, itu karomah Umar bin Khattab. Itu bagian dari karomahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin perlu juga saya jelaskan begini. Di antara jin-jin yang jahat ini, ada yang mereka menguasai satu daerah, mereka kuat, sementara kita tidak melihat mereka, atau sementara mungkin kekuatan kita kalah dengan kekuatan mereka. Jadi karena mereka menguasai daerah itu, ya, mereka akan bilang, kalau kamu mau menggunakan daerah ini ada syaratnya, kamu harus gini-gini. Kalau nggak boleh. Ya. Nah, maka nanti itu kebiasaannya kalau buat jembatan, kalau di Indonesia itu kan, itu ada nanti memang jin-jin yang berkuasa di situ. Nah, mereka kalau tidak diusir, ya, mereka selalu mengganggu orang yang berkendaraan di situ sehingga kecelakaan. Memang itu kerjaan mereka kan, menyesatkan manusia. Jadi kalau mati kecelakaan, mati biasanya, ini salah satu rahasianya. Maka kalau kita berkendaraan, upayakan harus selalu ingat Allah. Kalau kita nggak ingat Allah, nanti mata kita selalu diganggu sama mereka sehingga melihat sesuatu yang mengganggu perjalanan kita sehingga kita menabrak. Gitu. Itu hati-hati Bapak Ibu. Nah, jadi di daerah-daerah seperti itu sering terjadi. Nah, maka ini kan jadi masalah. Nah, kalau di daerah itu tidak ada orang yang bisa mengatasi jin itu, mengusirnya, bagaimana mau dilakukan? Nah, daripada dia mengganggu kita terus-menerus, maka kadang-kadang dipanggil orang yang bisa berkomunikasi sama jin, dukun-dukun begitu. Nah, jinnya minta, kalian harus kasih ini, kasih ini, kasih ini. Harus potong ini, potong ini. Kalau enggak, ya tetap kuganggu katanya. Aku nggak mau pergi katanya. Ini daerah kekuasaanku. Maka kadang-kadang masyarakat itu ya sudahlah. Mau kita usir, kita nggak ngerti ilmunya, mau gimana lagi daripada kita diganggu, itu mau dia udah dikasih aja gitu.
Inilah kadang-kadang yang jadi masalah dalam kehidupan sehari-hari, ya. Maka kadang kalau kita pahami pendapat Ibnu Taimiyah atau pendapat seperti pendapat Ibnu Qayyim juga. Jadi kalau seseorang kena sihir, boleh nggak kita minta bantuan dukun, tukang sihir untuk menghilangkan sihir? Kata Ibnu Qayyim dalam bukunya, boleh sekadar untuk menghilangkan sihir. Habis itu nggak usah lagi, katanya. Sekadar istilahnya, karena yang tahu sihir adalah tukang sihir, katanya. Jadi biar saja sesama mereka itu, katanya. Sampai begitu kan, akhirnya umat ini terjebaklah kepada hal-hal yang seperti itu. Karena ulama-ulama besarnya ini tidak semua ulama yang paham tentang ilmu rohani ini. Biasanya yang paham tentang ilmu seperti itu kan ulama-ulama yang kasyaf, ulama-ulama yang bertarekat. Kalau ulama-ulama syariat, rata-rata tidak mengerti karena mereka tidak mempelajari ilmu ruh, ilmu hati. Sehingga mereka tidak terbuka mata hatinya dan tidak punya alat untuk bisa terkoneksi ke alam yang lebih halus. Karena alam halus ini berhubungan dengan alam halus harus pakai yang halus gitu ya. Melihat yang kasar pakai mata kasar. Kalau melihat yang halus, pakai yang halus. Melihat alam ruh, pakai ruh, mata ruh gitu. Maka Nabi Muhammad melihat Jibril itu pakai fuad namanya. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Muhammad tidak mendustakan apa yang dia lihat. Nah, dia melihat Jibril, Ibnu Abbas mengatakan melihat Allah dengan apa? Dengan fuad, mata ruh. Mata ruh namanya. Fuad itu adalah mata hati atau mata ruh. Ya. Dibahasakan begitu oleh ulama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka guru saya dulu, setelah pengalaman beliau, karena salah satu guru kita ada yang kasyaf, ada seseorang kerasukan jin. Jika seseorang ini kerasukan jin, ya diganggu terus, jinnya kuat kayak Gundurwo. Diajak berkelahi, tapi yang nggak tahan yang dirasukin itu badannya nggak kuat. Diajak damai lah, udah gini aja damai. Kalau pokoknya kamu jangan ganggu lagi perempuan ini. Apa gantinya? Saya minta gantinya darah ayam hitam. Baru saya pergi. Kata jin itulah. Ya. Ya karena guru saya ini tidak mau menuruti, ya baik katanya kan. Baik katanya. Pergilah jin itu. Nah, setelah pergi, kemudian tidak dikasih darah ayam hitam itu, nggak dikasih sama guru, karena beliau nggak mau mentaati jinnya kan. Ya, akhirnya jinnya marah lagi, datang lagi. Ya marah, kamu dusta, kamu ini. Terakhir anak itu dikerjain sama jin itu sampai meninggal dunia gitu kan. Karena dianggap. Maka kadang-kadang guru saya nyesal juga. Aduh, macam mana ya Tuhan katanya. Saya turuti, saya merasa nggak enak. Ya, cenderung kepada syirik. Tapi nggak saya turuti, anak itu ya gitu, diganggu terus sampai meninggal sama dia gitu. Itu kan dilema itu. Kan dilema. Maka kalau dalam fikih mana yang lebih kita utamakan? Ya sebenarnya kalau memang kita nggak bisa ngelawannya atau memang ini kan kalau dalam syariah itu kan kita mengambil maslahat yang lebih besar. Masalah lebih besar itu gimana? Ya bagaimana lagi maunya itu ya sudah. Tapi kalau kita mampu ngelawan dia, lawan aja, bunuh-bunuhan kan gitu kan. Kamu ngapain ganggu manusia? Tapi ya lelah kita ngelawan jin itu bukan nggak lelah Bapak Ibu. Berkelahi sama malam jin itu lelah, capek. Ya, kalah dia nanti dipanggilnya anak istrinya, kalah anak istrinya sama dia dipanggilnya lagi semua. Datuk dia pun dipanggilnya untuk mengajar kita. Capek kita kan ngelayanin dia saja. Makanya sebenarnya kita dihijab dari alam jin itu bagian dari rahmat Allah kan. Makanya kadang-kadang begitu. Makanya ini saya sampaikan Bapak Ibu, ini kenyataan supaya gini, kita memahami jangan terlalu gampang kita mensirik-sirikkan orang itu saja ya. Karena harus tahu juga kita pokok masalahnya di mana gitu. Masalahnya macam mana. Ya, makanya guru saya sempat nyesal. Kalau saya pikir-pikir mending saya kasih aja kemarin Tuhan ya. Saya kasih kan udah pergi, dia udah selesai, nggak datang-datang lagi. Nah, ini setelah 3 bulan dia datang lagi marah-marah. Jadi anak itu dibunuh sama dia kan. Kenapa? Ya karena kamu nggak tepati janji katanya. Nah, jadi kan gitu. Nah, jadi
Sebenarnya mau diingkari. Salah katanya, diingkari. Boleh, tapi itu akibatnya katanya. Jadi kok dipikir-pikir secara akal, ya udahlah, cuman darah yang minta aja kok yang dimintanya. Udah itu aja kasih, udah biar pergi dia, nggak usah kemari-kemari lagi. Kan selesai. Nggak ada urusan sama dia. Udah, ibaratnya kayak preman lah kan. Kalau di alam manusia kan preman. Nah, kamu kalau nggak kau kasih 5 juta, kubunuh kamu katanya. Nah, ibu bapak mana? Mau ngelawan, mati syahid kalau kita mati, atau udahlah 5 juta ini buat kamu aja. Penting aku selamat. Pilih mana coba? Nah, kira-kira kan gitu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita pilih mana? Milih kasih 5 juta, selamat nyawa kita, atau kita ngelawan? Memang kalau kita ngelawan, mati syahid. Karena orang yang mempertahankan hartanya yang dirampok, mempertahankan jiwanya, kalau dia mati syahid. Nah, dibegal. Nah, tapi kebanyakan orang kan lebih suka, ya udah kasih aja lah. Daripada mati kita dibuatnya kan mereka rame. Ya udah kasih aja 5 juta udah. Udah. Nah, dia langsung pergi, selamat nyawa kita, uang bisa dicari kan begitu. Nah, ini logika-logika yang dipakai ya, sehingga kita memang segala sesuatu itu Bapak Ibu ada ilmunya. Maka kita harus selalu bertanya kepada ahli ilmu yang di bidang itu dia paham gitu ya. Sehingga kita tidak tersesat dalam menghakimi, menghukumi orang-orang lain gitu. Ya Umar bin Khattab, karomahnya tinggi. Diperintahnya langsung ini itu. Ya, kalau ulama-ulama kita sekarang kan tidak selepel dengan Umar bin Khattab. Ya, nggak selepel. Kadang-kadang orang kerasukan jin gundurwo aja kita nggak bisa mengeluarkan gundurwonya gitu. Baru tingkat gundurwo gitu udah nggak kuat kan? Bingung gitu. Gimana caranya menyadarkannya ini kan gitu. Nah, ini kalau dijelaskan tentang perkara-perkara gaib ini. Ya, maka sebagian ulama juga seperti Ibnu Taimiyah pun dalam satu kitabnya sempat juga mengatakan sebenarnya boleh juga sih minta bantuan jin tapi sekedarnya aja gitu. Nah, cuman ulama kita mengkhawatirkan, kebanyakan ulama, karena jin ini kita nggak tahu dia Islam benar apa enggak, dia di alam yang tak kasat mata. Nanti kalau kita dekati malah kita yang sering diganggu, mending nggak usah berurusan sama mereka. Apalagi kita yang nggak ngerti alam itu, nggak tahu menahu tentang alam itu kan. Malah nanti kita ditakuti, mau tahajud kita datang dia, kayak ada yang ngikutin kita, akhirnya kita takut nggak jadi tahajud gitu. Itu bagian-bagian dari yang ulama kasyaf yang ahli dalam bidang itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi di sini ada beberapa poin dalam buku kita ini yang disebutkan beliau yang mungkin perlu juga saya jelaskan ya. Beliau mengatakan di sini, misalnya dalam dimensi rububiyah meyakini bahwa ada makhluk yang mampu menolak segala kemudaratan dan meraih segala kemanfaatan atau dapat memberikan berkat, seperti meyakini kesaktian para wali Allah sehingga dia bisa minta bantuan kepada mereka untuk menolak petaka atau untuk meraih keuntungan, apalagi bila wali tersebut sudah meninggal dunia. Nah, ini saya jelasin sedikit begini ya, karena saya sudah meneliti ilmu ini. Di antara orang-orang tarikat itu, mereka punya keyakinan ruh-ruh orang soleh itu tidak mati. Ruh orang soleh itu tidak mati. Apa dalil ruh orang soleh tidak mati? Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira orang-orang yang meninggal itu, yang sudah kembali ke Allah itu mati, tetapi di sisi Tuhannya mereka mendapat rezeki. Nah, jadi di dalam dunia tarekat, menurut sebagian mursyid yang saya tahu, ruh-ruh orang soleh yang sudah sangat dekat sama Allah, ketika mereka mati, nanti ruhnya itu mendapat kebebasan. Dari mana kita tahu? Apa dalilnya? Dalilnya ketika saya membaca kitab Ruh Ibnu Qayyim, ya, ketika saya baca kitab Ruh Ibnu Qayyim, di kitab Ruh Ibnu Qayyim itu dijelaskan, Salman Al-Farisi mengatakan ruh orang beriman itu
dia sholat di kuburnya dan dia bisa pergi kemanapun dia mau dengan izin Allah. Itu pendapat sahabat Salman Al-Farisi. Kan gitu. Ya. Apa bukti kebenaran ini? Apa yang mendukung dalil bahwa ruh orang beriman itu bisa bebas di alam ruh? Ya. Buktinya ketika Nabi Isra Mi'raj, ketika Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, ya, ketika Nabi kok mati kameranya. Ketika Nabi SAW Isra dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, Nabi SAW dalam hadis melihat Nabi Musa itu sholat di atas kuburnya, kata hadis itu. Sebagian ulama mengatakan hadis ini sahih atau hasan, bisa diterima, ya. Jadi Nabi Musa itu sholat di atas kuburnya. Nah, ketika Nabi Mi'raj, ya, melewati lapisan-lapisan langit, ala dimensi alam apa ya, alam malakut, alam jabarut, terus ketika Nabi Mi'raj, Nabi melihat Nabi Musa juga. Oh, jadi itu ruhnya itu kan. Pada saat Isra dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, lihat di kuburnya sholat, berarti di bumi. Nah, ketika Mi'raj naik ke langit, masuk dimensi alam malakut, kelihatan lagi Nabi Musa itu sama Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam sekejap saja ruh Nabi Musa itu berpindah tempat gitu. Nah, jadi ruh para nabi itu sebenarnya kalau kita kaji ya dalil-dalilnya, ruh para nabi itu bebas. Jadi kebebasan itulah bagian dari rezeki yang diberikan Allah. Nah, maka karena adanya ilmu begini, ya, maka kadang-kadang orang tarikat itu mau kadang-kadang dia ngomong gini pas dia ziarah kubur, misalnya ziarah, ya Rasul. Suaranya hilang, Ustaz. Jadi dia minta bantuan kepada ruhani yang sudah meninggal. Nah, sebagian ulama ini mengatakan syirik. Syirik. Tapi kalau kita analisis secara akliyahnya, kita kan tidak minta ke ruh. Maksudnya kita kan tahu yang mengabulkan itu kan Allah Ta'ala. Kita kan hanya cuma minta doain ke Allah gitu loh. Minta bantuan doa saja. Gitu. Kalau dipikir-pikir, apalah bedanya kita? Misalnya saya gini. Ya, Pak Firmansyah, doainlah supaya anak saya bisa lulus sana gitu kan. Apakah saya sirik minta bantuan doa sama Pak Firmansyah? Lalu saya sirik? Ya enggak kan? Saya minta bantuan doa kok sama Allah. Ya doanya ke Allah gitu loh. Maka karena ada keyakinan ruh orang soleh itu tidak mati, maka kadang-kadang orang tarikat begitu, Pak. Nah, ini saya jelaskan saja ilmunya. Terserah Bapak mau mengklaim itu syirik apa enggak. Cuman saya jelasin ilmunya, logikanya. Jadi kadang-kadang orang itu gitu, masyayikh itu, ya, karena dianggap ruhnya tidak meninggal, bebas, kadang sholat di kuburnya, kadang ke sana kemari, ya. Jadi gitu. Kadang-kadang mereka gitu. Jadi bukan minta ke kubur dalam arti kubur itu ruh itu mengabulkan doa, enggak. Karena anggapan ruh orang soleh tidak mati dan ruh orang soleh para wali itu di alam ruh bebas. Nah, jadi mereka minta didoakan saja. Ya terserah mau didoakannya apa enggak kan gitu kan. Apakah itu syirik? Inilah jadi problem. Nah, kalau menurut pendapat Profesor Yunari Ilyas itu lebih cenderung kepada syirik gitu. Nah, kalau di dunia tarikat asal jangan mintanya kita kepada selain Allah, nggak apa-apa. Dan kita punya keyakinan yang mengabulkan kan Allah Ta'ala. Ruh itu kan nggak bisa memutuskan. Mana ada kekuatan ruh untuk mengabulkan. Ya, dia pun minta ke Allah itu ruh itu kan. Ruh orang soleh kan mintanya ke Allah juga. Jadi mereka nggak punya kekuatan. Sebenarnya, maka saya sebut orang tarikat itu sebenarnya nggak ada yang nyembah ruh, nggak ada yang nyembah Tuhan. Mereka tahu saja gitu, tahu saja ilmunya gitu. Mereka bukan Tuhan. Ruh wali itu bukan Tuhan. Nggak bisa ruh wali itu, ruh nabi, ruh wali nggak bisa memberikan keputusan. Tapi kalau mereka membantu mendoakan, masih mungkin. Kenapa? Karena ada ayat tadi yang mengatakan itu. Ada hadis-hadis yang saya sebutkan tadi.
Setelah kita teliti ada ternyata dalil-dalilnya gitu. Pendapat ulama-ulama mursyid itu ada dalilnya. Kita kan nggak bisa serta-merta juga nerima pendapat mursyid begini. Belum tentu kita bisa terima, kita cari dulu dalilnya. Ada nggak betul kata Nabi? Ternyata ada. Gitu ya. Nah, apa bedanya ruh orang kafir? Kalau ruh orang kafir terpenjara. Nah, itulah yang neraka sama mereka. Maka ketika perang Badar itu, apa kata Nabi kepada Abu Jahal? Hei Abu Jahal, hei Abu ini, Abu ini, Abu ini. Apakah kalian mendapatkan ajab yang telah Allah janjikan kepada kalian? Kata Umar, ya Rasul. Ini hadis Sahih Bukhari Muslim. Ya Rasul, apa dengar mereka itu? Kau ngomong gitu sama mereka. Rasul aja ngomong sama ruh. Mereka, ruh-ruh mereka tuh lebih mendengar lagi dari kalian, kata Nabi. Lebih dengar ruh itu dari kalian, Umar. Tapi mereka nggak bisa menjawab. Kenapa? Karena mereka orang kafir. Orang kafir itu salah satu siksa kuburnya terpenjara, tidak bebas. Tersiksa. Maka ditafsirkan sebagian ulama, yang dimaksud inda rabbihim yurzakun, di sisi Tuhan yang mendapat rezeki, ada kebebasan di alam ruh itu. Ruhnya tidak terpenjara gitu. Itu salah satu tafsir sebagian ulama ya. Saya hanya menyampaikan ilmunya sama dalilnya. Bapak mau percaya, tidak percaya, atau tidak sependapat dengan pendapat yang ini, mengikuti pendapat ulama lain, silahkan. Ya, karena kewajiban saya, ya, kewajiban Ustadz ini kan menyampaikan ilmu. Ya, memberitahu ini dalilnya, ya. Kita nggak bisa memaksa orang untuk yakin seperti itu, karena pendapat ulama sebagian ya seperti tadi, gitu kan, mengatakan itu syirik karena kita minta kepada kuburan katanya. Maka minta kepada kuburan dianggap nyembah kuburan. Kenapa? Karena disamakan dengan orang kafir musyrik. Ya, yang nyembah berhala, ya orang nyembah berhala itu kan wasilah, itu kan nyembah berhala mereka. Kalau orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah saja, mereka kan nggak nyembah kubur. Mereka udah tahu ilmunya. Kuburan bukan Tuhan kok. Tanah ini bukan Tuhan. Ruh wali juga bukan Tuhan. Ya, tapi dia orang mulia, gitu kan. Orang yang dimuliakan. Ya mudah-mudahan ruh mereka termasuk ruh yang bebas. Dibebaskan Allah. Yang tidak dipenjara. Karena mereka hidup di alam ruh. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib pun di kitab Ruh Ibnu Qayyim dikatakan, Ali mengatakan gini kepada Umar, Umar, nanti kalau aku lebih dulu meninggal, kita ketemu ya di sini. Baik, nanti kalau aku meninggal, jumpa kita ya? Iya. Nah, meninggallah lebih dahulu Umar bin Khattab. Setahun ditunggu Ali, nggak datang-datang dia di satu tempat di alam ruh. Nah, setelah 1 tahun barulah dia jumpa Umar. Ditanyalah, hai Umar, kenapa lama kali kau datang? Udah setahun aku di sini kan jumpa setiap hari aku kemari, nggak ada kau kemari. Kenapa kau rupanya katanya? Banyak kali pertanyaan Allah sama aku. Baru sekaranglah aku bisa selesai. Ya, bayangkan Umar bin Khattab, khalifah yang adil itu dalam setahun di alam dunia, di alam ruh itu berapa lama itu Pak? Nah, ini. Jadi saking banyaknya pertanyaan itu, sesudah setahun baru bisa ruhnya bebas. Tak lagi ditanya. Baru bisa jumpa. Jadi kalau kita kaji ya ilmu agama ini secara mendalam, detail, ternyata sahabat-sahabat itu mereka di alam ruh itu mengerti tempatnya, ya. Ngerti tempatnya. Mereka bisa berpesan, jumpa nanti kita di sini ya, gitu. Nah, itulah kelebihan sahabat-sahabat yang makomnya tinggi tadi itu kan. Maka nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu membuktikan juga ruh-ruh sahabat itu bebas kan, dibebaskan Allah Subhanahu wa taala. Bisa pergi kemanapun mereka mau. Ruh syuhada dalam hadis sahih itu berada di para burung yang hijau dan mereka bisa terbang sana kemari kan gitu. Jadi memang gitu. Tapi ruh-ruh orang soleh biasa itu tidak bisa bebas. Kenapa ruh orang soleh biasa nggak bisa bebas? Karena ruh orang soleh biasa itu mereka beramal biasanya pingin surga, pingin balasan. Maka ruhnya itu ditempatkan satu ruangan, kata ulama, dan ruangan itu penuh dengan kenikmatan. Mereka tidak bisa keluar. Itu salah satu. Tapi ruh orang-orang yang beribadah hanya karena Allah, tak menginginkan, tak berharap lagi, tak hitung-hitungan tanpa pamrih. Nggak berharap surga, nggak pala dia terlalu apa dengan ada yang penting taat ibadah aja. Karena mu ya Allah, karena cinta, karena apa? Itu ruh yang dibebaskan. Menurut sebagian ulama begitu Bapak Ibu. Itulah nanti ruh yang termasuk bebas itu. Ruh-ruh pecinta, para kekasih Allah Subhanahu wa taala.
Karena mereka beribadah tingkat ikhlasnya sangat tinggi. Sehingga diberikan kebebasan. Tapi ruh-ruh yang beribadahnya karena ingin mendapatkan pahala, ya masuk kalam ruh diberikan pahala balasannya. Gitu. Langsung diberikan pahala. Diberikan bahagian dari nikmat surga gitu kan diletakkan. Nah, sebagian ulama mengatakan begitu ya. Kalau kita kaji lebih mendalam. Nah, beginilah. Ya, jadi tentang hal-hal ini, yang mana syirik, yang mana apa, kita memang harus hati-hati. Kalau syirik besar sudah pasti tadi ya. Cuman menghakimi saudara-saudara kita, seperti orang-orang yang ziarah kubur, kita anggap nyembah kubur, itu adalah sebenarnya dusta yang besar kan. Nggak mungkin lah ulama-ulama kita ziarah kubur, mereka nyembah batu, nyembah kuburan kan. Nah, kalau akal saya nggak bisa nerima, kenapa nggak bisa nerima? Ya nggak mungkin lah ulama. Dia udah kenal sama Allah, nggak mungkin nyembah kuburan. Ya. Paling seperti tadi, setinggi-tingginya yang saya pahami, paling nanti mereka gitu memahaminya. Ya. Atau mereka berdoa, mereka berharap doa mereka diaminkan wali tersebut di alam ruh, orang soleh tersebut. Itu saja. Paling setingkat itu. Tapi kalau menyembah mereka, meminta mereka memutuskan, memberikan keputusan seperti Tuhan, nggak ada. Setahu saya nggak ada itu. Entah kalau orang-orang yang nggak belajar, nggak ngerti ilmunya, sangat awam, wallahu alam. Ya. Tapi yang sepanjang pengetahuan saya selidiki, saya telusuri, bahkan saya berjumpa dengan banyak mursyid yang saya tahu, begitulah ilmunya dalam pemahaman mereka. Maka sebenarnya yang saya tahu tidak ada di antara mereka pun yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi menyembah kuburan. Saya kira itu saja Bapak Ibu, sudah 50 menit. Bagi yang mau bertanya silakan.